Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim wa ma'nahu wallahu a'lam bil murad. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnata rasulih. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'du. Kita lanjutkan bahasan kita tentang sifat kalam, bahwa pembicaraan Allah yang disebut dengan kalamullah terbagi dua bagian. Ada kalamullah yang diturunkan sekaligus, yaitu turunnya pada malam Lailatul Qadar ke langit yang pertama dan disimpan dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah di langit pertama. Yang kedua, ada kalamullah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berjangka. Satu ayat, dua ayat, kadang-kadang satu surat, tidak sekaligus. Yang mana kalamullah bagian kedua ini yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril disampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkena dengan sebutan malam nuzulul Quran. Jadi yang dimaksud dengan malam nuzulul Quran adalah diturunkannya kitab suci Al-Quran dari langit pertama selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Itu sedikit-sedikit, tidak sekaligus. Maka hal ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 184, Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas, bahwa bulan Ramadan ketika diturunkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril ketika baginda Rasulullah SAW berada di Gua Hiro. Maka turunnya surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq yang terkena dengan surat Al-Alaq itu adalah penobatan baginda Rasulullah SAW karena telah menerima wahyu. Yang namanya manusia telah menerima wahyu pasti jadi rasul dan pasti jadi seorang nabi. Ketika baginda Rasulullah SAW berusia 39 tahun, kurang daripada 6 bulan, setiap bulan selama 6 bulan berarti 1 bulan sekali, dalam 6 bulan berarti 6 kali baginda Rasul selalu bermimpi. Bagaimana mimpi baginda Rasul? Maka di sini dijelaskan oleh salah satu istri baginda Nabi besar Muhammad SAW yang bernama Siti Aisyah. Sabda beliau, awwalu mabtudi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-ru'yas sholihah kafalakis subhi. Yang pertama kali yang diawali kejadian-kejadian yang ada kaitannya dengan penobatan baginda Rasulullah SAW akan diangkat sebagai Rasulullah utusan Allah, diawali dengan mimpi yang baik-baik selama 6 bulan. Yaitu dalam mimpi tersebut selama 6 bulan berturut-turut baginda Rasulullah SAW selalu melihat fajar menyingsing dari arah timur. Yang mana fajar menyingsing dari arah timur ini menjadikan simbol bahwa yang tadinya gelap karena ada fajar menjadi terang. Begitupun ketika manusia digelapi hidupnya dengan kegelapan kekufuran, maka setelah baginda Rasulullah SAW diutus oleh Allah
menjadi seorang utusan, maka gelap gulita kekufuran tersebut akan disinari dengan sinar keimanan. Sahabat sena rahmatul ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, sudah berapa lama baginda Rasul ada di Gua Hiro dan untuk apa? Ini kita menceritakan turunnya Al-Quran dari langit pertama dibawa oleh Jibril yang dinamakan Kalamullah Dal, yaitu lapad-lapad yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi SAW melalui malaikat Jibril yang menjadi ibadah apabila dibacanya. Baginda Rasul ada di Gua Hiro ini untuk bertafakur, berfikir, tafakur tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini alam ada, tidak mungkin tidak ada yang menciptakan. Adanya alam tentu ada yang menciptakan. Gunung-gunung berdiri tegak, langit ada, tidak mungkin tidak ada yang menciptakan. Maka baginda Rasul menurut satu pendapat ada di Gua Hiro ini adalah sudah 3 hari 3 malam. Pendapat kedua, baginda Rasul untuk menerima Al-Quran wahyu pertama di Gua Hiro sudah ada 7 hari 7 malam. Dan pendapat yang terakhir, baginda Rasul di Gua Hiro sudah sebulan lamanya. Sahabat sena rahmatul ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, kalau kita melihat di lapangan, antara Ka'bah atau Masjidil Haram jaraknya dengan Gua Hiro kurang lebih 5 km. Gua Hiro ini terletak di Jabal Nur, gunung bercahaya. Di sana di Jabal Nur terdapat Gua Hiro yang pertama kali menerima wahyunya baginda Rasulullah SAW dengan menerima ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lalu selanjutnya, ketika baginda Rasul sedang di Gua Hiro, datanglah seorang pria, yang mana pria tersebut adalah malaikat Jibril, diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan ayat yang pertama, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sahabat sena rahmatul ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, kalau kita melihat ke belakang bahwa dari susunan turunnya ayat yang pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau dari susunan Al-Quran bukan dilihat dari segi turun, surat yang pertama disusun oleh Sayyidina Utsman bin Affan adalah surat Al-Fatihah. Sehingga baginda Rasulullah SAW mendapatkan perintah dari malaikat Jibril. Ketika itu hampir mendekati subuh, pada tanggal 17 Ramadan menjelang fajar, baginda Rasul sudah ada di Gua Hiro semenjak 3 hari 3 malam atau 7 hari 7 malam atau 1 bulan. Nah, malaikat Jibril alaihi salam memerintahkan kepada baginda Rasul Iqra sampai 3 kali baginda Rasul diperintahkan untuk membaca. Maka dijawab oleh baginda Rasulullah SAW, ma ana biqori'in, aku tidak bisa membaca. Yang mana baginda Rasul diperintahkan membaca oleh malaikat Jibril dan Rasul menjawab, ma ana biqori'in, aku bukan ahli baca. Bukan berarti baginda Rasul manusia yang bodoh, karena tidak mungkin kalau bodoh ini dinobatkan jadi seorang Rasul. Tidak mungkin orang bodoh dinobatkan jadi seorang nabi. Kenapa baginda Rasul mengatakan saya bukan ahli baca? Karena memang belum ada yang harus dibaca. Yang harus dibaca itu yaitu menurut ulama ahli tafsir, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah olehmu Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Berarti lapad bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sena rahmatul ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, sampai-sampai malaikat Jibril alaihi salam memerintahkan kepada baginda Rasul untuk membacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, surat Al-Alaq ayat 1 sampai ke 5,
sampai-sampai 3 kali. Wahyu pertama yang diterima oleh baginda Nabi SAW adalah surat Iqra, bacalah. Berarti yang terkesan dalam surat tersebut bahwa umat Islam harus bisa membaca. Karena apa? Agama Islam itu sangat benci dengan kebodohan. La aduwa a'da minal jahli, sabda Rasul, tidak ada musuh yang paling aku takuti selain kebodohan. Al jahlu aslu kulli syarrin wa dharrin. Kebodohan itu adalah induk daripada kejahatan dan induk dari segala kemudaratan. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, Gua Hira ini selain dipergunakan oleh baginda Nabi SAW untuk bertafakur dan sekaligus tempat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyu yang pertama, karena Gua Hira ini sebelumnya sudah digunakan pula. Satu, yaitu oleh Abdul Muthalib yang menjadi kakek baginda Rasul, yaitu ayah daripada Said Abdullah. Yang kedua, yang pernah menggunakan Gua Hira untuk beribadah adalah Umayyah bin Al-Mughirah. Yang ketiga adalah Waraqah bin Nopal bin Asid bin Abdul Uzza bin Qusay ibnu Ammi Khadijah. Jadi keempat orang ini telah menggunakan Gua Hira, digunakan untuk bertafakur. Yang pertama adalah Nofal, yang kedua adalah Umayyah bin Mughirah, yang ketiga adalah Abdul Muthalib, yang keempat adalah baginda Rasulullah SAW. Ketika baginda Rasulullah SAW sudah menerima wahyu yang pertama dengan menerima Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tergesa-gesa baginda Rasul dengan kaget sampai-sampai menggigil badannya keluar dari Gua Hira. Ketika baginda Rasulullah SAW sudah ada di luar Gua Hira, maka ada yang memanggil dari balik pintu Gua Hira. Panggilan tersebut, ya Muhammad, ana Jibril wa anta Rasulullah. Wahai Muhammad, aku adalah malaikat Jibril dan engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka baginda Rasul setelah keluar dari Gua Hira dan menerima Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, turunnya ayat Al-Quran yang pertama pada tanggal 17 Ramadan malam Senin, dan menjelang fajar resmilah baginda Rasul genap usia 40 tahun dinobatkan jadi salah seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, mudah-mudahan cerita atau hikayat atau asbab nuzul surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq yang pertama ini mudah-mudahan bermanfaat khusus bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Dan jangan lupa ikuti terus video ini di bagian yang kedua dengan menekan like, subscribe, dan share kepada yang lain agar Anda selalu mendapatkan video-video terbaru, agar Anda tidak menjadi gagal paham. Khudh ma sofa wada ma kadar billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.